Syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Senin, 11 Mei 2026, kita dapat berkumpul dalam acara Public Expos 2026 PT Graha Prima Mentari Tbk. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan kinerja dan strategi perusahaan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Agus Susanto selaku Direktur Utama PT Graha Prima Mentari Tbk. Kepada Bapak Agus Susanto, official distributor, yaitu di Purwakarta, Subang, Pelabuhan Ratu, dan Cianjur. Di bulan Juli 2025, ada pembukaan 4 cabang baru di Bali, yaitu Kelungkung, Nusa Penida, Amlapura, dan Bangli. Di September, kita buka lebih banyak lagi, yaitu ada 5 CCOD baru di Jawa Barat dan 1 di Kalimantan, yaitu di area Cibiru, Bandung, Jatiwangi, Majalengka, Cisaat, Sukabumi, Cibadak, Sukabumi, dan Balikpapan. Bulan November 2025 kita mendapatkan distributor Champion Best Operation Excellence untuk Q2 dan Q3 di beberapa wilayah. Dan untuk di Desember 2025, Perseroan menambah prinsipal baru, yaitu Dali Food, yang mana bergerak di bidang makanan, biskuit, dan roti-rotian. Jadi selama tahun 2025, Perseroan sudah membuktikan bahwa strategi yang dilakukan Perseroan yaitu memperluas area distribusi dan menambah prinsipal sudah dijalankan, dan itu memberikan hasil kinerja yang positif selama tahun buku 2025. Kami harapkan dapat meningkat terus, dan untuk detail angka laporan keuangannya akan dipresentasikan oleh Ibu Direktur Keuangan, Ibu Lili Solihah. Silakan Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semua. Pada kesempatan PUBEK ini saya akan sedikit memaparkan mengenai laporan keuangan Perseroan PT Graha Prima Mentari pada tahun 2025. Seperti yang terlihat di layar, penjualan kita di tahun 2025 mengalami kenaikan yaitu sebesar 754 miliar. Dan laba kotor juga mengalami kenaikan yaitu di angka 56,2 miliar. Sedangkan laba bersih tahun berjalan mengalami penurunan sebesar dan di angka 4,36 miliar, tetapi secara rasio kita mengalami kenaikan yaitu dari angka 0,68 menjadi 1%. Selanjutnya untuk total aset Perseroan pada tahun 2025 di angka 185,7 miliar, menurun dibandingkan dengan total aset sebelumnya yaitu 191,5 miliar. Untuk liabilities di tahun 2025 sebesar 95,9 miliar. Disusul dengan ekuitas dengan adanya profit Perseroan menjadi 89,7 miliar. Demikian sedikit ulasan mengenai laporan keuangan Perseroan pada tahun 2025. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Agus. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Jadi di tahun 2025 itu kita bisa mempertahankan ya kinerja kita, walaupun laba bersihnya sedikit turun, tetapi in term of everything, kayak aset kita naik, utang juga jauh berkurang, ekuitas naik, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa kita sudah berada di strategi yang tepat, dan di tengah dengan berbagai kesulitan usaha distribusi dan berbagai bisnis yang banyak yang kolaps di tahun 2025, puji syukur kita bisa melewati hal-hal berat itu bersama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada dukungan dari pemegang saham dan para stakeholder. Untuk itu, untuk tahun 2026 kita melanjutkan strategi yang sama, tapi ditambahi dengan satu strategi yang lebih firm, yaitu strateginya masih sama, satu menambah produk, menambah prinsipal, perluasan area, efisiensi cost, ditambah dengan satu
yaitu penutupan area-area yang tidak optimal. Jadi setelah kita melalui tahun 2025 ini, kita melihat kinerja cabang-cabang mana yang kurang produktif dan atau memberikan sumbangsi negatif kepada perseroan. Dan hal-hal itu kita akan pertimbangkan untuk ditutup, akan dibuka lagi di daerah-daerah yang lebih potensial. Kemudian untuk area perseroan operasional GPM tahun 2025 ini dapat dilihat kita nambah cukup banyak dibandingkan tahun 2024 ya, di tahun 2025 ini. Bahkan di tahun 2025 kita adalah yang terbesar di Coca-Cola. Kita memegang market share kurang lebih 10%. Kemudian subsidiary kita juga TUJ ya masih berjaya di Jawa Tengah ya. Kita mendistribusikan banyak barang melalui TUJ di daerah Jawa Tengah. Dan itu saja paparan Pubex kali ini. Kami harapkan dukungan dari seluruh pemegang saham supaya tahun 2026 ini kita dapat mengulang, bahkan meningkatkan kesuksesan kita di tahun 2026 ini. Terima kasih, semangat pagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Nah ini ya. Ada pertanyaannya? Kebaca, iya, mau. Pertanyaannya adalah manajemen menyebutkan di slide 5 bahwa revenue naik 7% dan laba kotor naik, tapi laba bersih turun dari 4,78 menjadi 4,36%. 4,3 miliar. Beban apa yang menyedot selisih itu dan apakah berkaitan ekspansi 13 area baru? Ya, betul sekali. Jadi secara gross profit kita naik karena penjualannya naik, tetapi dapat dipastikan bahwa dengan kita menambah cabang-cabang baru itu tentu ada banyak initial cost yang kita harus bayar. Antara lain bertambahnya dengan sewa, kemudian bertambahnya dengan SDM, bertambahnya dengan alat transport yang kita beli, diantaranya forklift, tracking, dan lain sebagainya. Kemudian utilities juga akan naik, otomatis akan men-drag down laba bersih. Tetapi itu biasanya akan sementara, begitu depresiasi berkurang, maka laba bersihnya akan naik lagi. Next. Manajemen menyebutkan di slide 10 bahwa strategi kelima menyebut penutupan area yang tidak optimal. Sementara strategi ketiga perluasan area, bagaimana manajemen mendefinisikan tidak optimal, serta berapa area yang akan ditutup dan apakah ada target net profit margin spesifik yang ingin dicapai di 2026. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi seakan-akan ada konflik bahwa di strategi nomor 3 kita akan menambah area baru, tetapi di strategi nomor 5 kita akan menutup area yang tidak optimal. Jadi begini, pada saat kita masuk ke satu area, kadang-kadang kita harus test water, ngelihat dulu bahwa apakah daerah ini bagus nggak untuk bisnis kita. Kadang-kadang bagus untuk bisnis lain, tetapi tidak bagus untuk bisnis kita. Sehingga kalau dirasa memang tidak optimal, tentu daripada menggerus laba perusahaan, kita akan consider untuk tutup. Sedangkan perluasan area baru perlu, sangat diperlukan. Kenapa? Kita tidak bisa main di kolam yang sama terus. Sehingga kita harus merambah ke beberapa area, menambah area, supaya dengan menambah area itu juga kita punya peluang untuk mendapatkan margin yang lebih bagus. Berikutnya, target berapa area yang akan ditutup kami belum putuskan, masih dalam review. Kemudian adakah target gross margin, net margin yang diharapkan? Kami harapkan di antara 1-2% untuk net marginnya. Next. Baru ditunjuk, sebelumnya. Manajemen menyebutkan di slide nomor 5 bahwa GRPM baru ditunjuk sebagai distributor
produk Dali Food di Desember 2025, berapa kontribusi revenue yang dinyatakan diproyeksikan dari prinsipal di tahun 2026, area mana saja distribusinya, serta apakah biaya area GPM existing atau akan membuka area baru khusus. Jadi kebetulan Dali ini adalah perusahaan nomor 1 di Cina untuk produk-produk roti dan biskuit, ya, namanya Dali Food. Dia nomor 1 di Cina dan baru buka pabrik di Karawang. Investasinya cukup besar dan kita menjadi salah satu dari beberapa distributor yang ditunjuk. Areanya ada beberapa area yang kita pegang dan semuanya dalam satu gudang yang sama dengan yang ada di Coca-Cola. Jadi efisiensi gudang juga. Kemudian area mana aja kita dapat, di Bali kita dapat, sebagian Bali kita dapat, kemudian di Purwakarta kita ada, Subang ada, dan lain sebagainya. Jadi kontribusinya karena masih baru, kita masih membuka pasar. Kalau dibandingkan dengan produk yang existing, kita masih agak jauh. Terus terang kontribusi ini masih kecil. Tetapi kita lihat bahwa produk-produk ini sangat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa karena murah dan higienis, ya. Jadi produknya cukup bergizi. Next, bagaimana realisasi CAPEX di tahun 2025 dan berapa CAPEX yang ditetapkan tahun ini untuk apa aja? Realisasi CAPEX 2025 sudah penuh dengan pembukaan cabang baru. Tahun 2026 ini kita harapkan CAPEX-nya juga kurang lebih sama seperti tahun 2025, sehingga kita bisa menambah cabang baru. Bagaimana update kinerja di kuartal 1 ini? Kuartal 1 ini bukunya lagi diaudit, saya nggak bisa nggak bisa mendahului laporan audit, ya. Jadi tunggu kabar selanjutnya, tapi hasilnya tidak mengecewakan, ya. Selamat pagi Bapak Direksi Manajemen GPM, mewakili pemegang saham publik terkait kelebihan keterbukaan informasi pada bulan Februari 2025, lalu mengenai term sheet non-binding dengan PT Tunas Binatama Lestari, Rimau Group, untuk rencana akuisisi 80% saham GRPM. Pertanyaan saya adalah, 1, sejauh mana progres due diligence atau uji tuntas yang dilakukan oleh pihak Rimau Group saat ini? Wah, ini pertanyaan hot ini. Apakah manajemen sudah memiliki target pada kuartal berapa perjanjian jual beli sifatnya resmi ditandatangani? Oke. Terkait pertanyaan ini mungkin teman-teman sudah tahu pada bulan Februari kemarin kita sudah melakukan keterbukaan informasi dengan Rimau Group atau Tunas Binatama Lestari, ya, TBL, yang mana TBL berniat untuk membeli 80% saham GRPM dari tangan PMUI. Nah, pada saat itu kami juga sudah melakukan keterbukaan informasi bahwa saat itu ada term sheet non-binding dan proses due diligence. Kami melihat adanya komitmen keseriusan yang kuat dari seluruh pihak untuk menyelesaikan proses ini dalam waktu yang secepat-cepatnya, ya, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi serta kepentingan seluruh pemegang saham, ya. Sebagian besar poin material sudah disepakati oleh kedua belah pihak, ya, yang pada prinsipnya sudah terjadi kesepahaman bersama. Saat ini proses lebih difokuskan pada penyelesaian dokumentasi final serta tahapan administratif dan regulasi yang diperlukan, ya. Dengan proses yang ada saat ini, manajemen memandang proses transaksi berada pada jalur yang tepat dan sangat positif, dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, ya. Proses due diligence-nya sudah berjalan, ya, sedang berjalan, ya, dan hasilnya kedua belah pihak itu memang sama-sama serius, ya. Kita harapkan dalam waktu dekat prosesnya sudah bisa dilanjut. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, itu aja dari kami.
Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Agus Susanto, para pemegang saham dan kuasanya, serta hadirin yang kami hormati. Demikianlah acara Public Expose PT Geraha Prima Mentari Tbk pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidaknyamanan dalam pelaksanaan Public Expose pada pagi hari ini. PT Geraha Prima Mentari akan selalu memberikan yang terbaik bagi Anda sebagai wujud komitmen kami. Selamat siang dan sampai jumpa.